Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hadilina Faris dengan di belakang 16. Jadi hari ini aku mau presentasiin tentang judul peran filter dan representasi perempuan di dunia digital. Ini pasti penting banget ya. Oke, kita simak ya. Jadi, bagaimana filter digital dan representasi perempuan di dunia digital mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Nah, topik ini tuh penting ya, karena apa yang kita lihat di media sosial seringkali membentuk standar kecantikan, perilaku, dan rasa percaya kita. Bisa dibilang sih pede ya. Oke, pertama, mari kita pahami dulu ya, apa itu filter digital. Oke, filter digital adalah efek visual yang mengubah atau meningkatkan tampilan seseorang, misalnya mencerahkan kulit, menghaluskan wajah, mendiluskan bentuk muka, atau memperbaiki warna gambar. Sekilas terlihat sepele, tapi filter itu telah mengubah budaya visual di internet. Banyak yang orang merasa lebih percaya ya memakai filter, karena setelah kita memakai filter tuh merasa cantik gitu loh, ya kan? Alhamdulillah ya. Nah, di dunia digital ini perempuan tuh sering dipresentasikan dengan standar kecantikan ya, yang sangat sempit, mulai dari kulit mulus, wajah cerah, terus tubuh ideal, dan penampilan yang selalu terlihat sempurna, ya kan? Representasi ini tidak sepenuhnya alami teman-teman ya. Algoritma media sosial dan tren visual ikut mendorong tampilan tertentu agar lebih mudah viral. Akibatnya, banyak perempuan merasa tertekan untuk tampil sempurna setiap saat dan mempengaruhi rasa percaya diri. Dan sekarang ya teman-teman ya, kebanyakan di dunia sekarang, apalagi Gen Z ini ya, kebanyakan wanita tuh merasa insecure karena merasa kayak hitam kulitnya atau merasa kayak kurang pede gitu ya. Apalagi terutama perempuan nih ya, susah untuk berinteraksi dengan orang karena penampilannya yang kurang. Padahal kalau menurut aku sendiri, penampilan itu tidak harus sesuai yang kita lihat. Misal kita melihat artis-artis itu merasa cantik banget gitu kan ya, kayak rasa kita tuh kayak insecure, kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal di balik itu tidak seperti yang kita lihat ya teman-teman ya, karena di setiap orang tuh pasti punya usaha masing-masing gitu ya dalam mempercantik diri gitu ya. Kita terima sesuai apa adanya saja gitu. Oke, aku lanjut ya langsung ke topik selanjutnya gitu.
Filter dan standar kecantikan digital membawa beberapa dampak dari psikologis ya. Perempuan bisa mengalami ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri, membandingkan penampilan dengan influencer, atau merasa jadi diri terpecah antara wajah asli dan wajah digital. Ini banyak banget ya. Kebanyakan perempuan sekarang tuh yang wajahnya diedit, bahkan sampai putih-putih dan lain-lain gitu ya. Kalau menurut aku sendiri, cintai diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, tekanan untuk mengikuti standar kecantikan tertentu menjadi semakin kuat. Representasi perempuan sebagai objek visual juga makin menguat ketika penampilan dianggap lebih penting daripada kemampuan atau prestasi. Ini bener banget teman-teman ya, karena di standar Indonesia itu sangat ketat ya. Apalagi di standar Indonesia tuh mementingkan cewek harus putih ya. Itu cewek harus putih, itu salah besar teman-teman. Kita tidak harus putih pun kita mendapatkan prestasi yang banyak pun bisa dikenal banyak orang tanpa harus memakai putih ataupun HB dan lain-lain atau seperti suntik putih. Seperti itu teman-teman ya. Ingat itu kebijakan. Oke. Fenomena ini membawa tantangan etika. Banyak orang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang telah diedit berlebihan. Filter yang mengubah warna kulit dapat memperpuas bias warna. Iklan kecantikan yang menggunakan filter bisa menyesatkan konsumen. Bahkan, algoritma platform sering mengutamakan konten berwajah sempurna sehingga menciptakan bias sistemik dalam cara perempuan muncul di dunia digital. Jadi gini, singkat aja gini. Kebanyakan di iklan-iklan di berbagai kayak film-film gitu ya, atau YouTube dan lain-lain, kayak seperti pokoknya iklan gitu ya. Kebanyakan mereka tuh memakai filter atau memperputihkan wajah, kayak meyakinkan kalau barang itu bisa memutihkan wanita gitu. Sebenarnya kita tuh cocok-cocokan ya teman-teman ya. Kita tuh nggak mungkin kalau ada problem di muka juga gitu ya, kita memakai yang sewajar-wajarnya saja dan tidak berlebihan ataupun juga oplas gitu teman-teman. Aku lanjut dulu ya. Lalu bagaimana kita menghadapi fenomena ini gitu ya. Pertama, kita perlu meningkatkan literasi digital ya. Sadarilah bahwa banyak konten sudah melalui filter, editing, dan pencahayaan profesional sehingga tidak selalu mencerminkan kenyataan gitu. Yang kedua, pilih untuk mengikuti kreator dan menampilkan realistis tanpa berlebihan ya. Kreator yang jujur mengenai kulit bertekstur, jerawat, atau tubuh apa adanya dan membantu memperluas representasi perempuan. Yang ketiga, gunakan filter secara bijak ya. Kebanyakan orang juga memakai filter itu yang berlebihan ya teman-teman ya. Dan ketika kita bertemu tidak sesuai ekspektasi, bukan kita berharap apapun, tapi setidaknya kita menerima diri kita sendiri dengan baik ya teman-teman. Oke, yang ketiga, gunakan filter dengan bijak, boleh dipakai untuk bersenang-senang atau sebagai gaya artistik. Tapi jangan sampai membuat kita membenci wajah asli sendiri ya. Karena penting juga mendorong platform agar terlihat lebih transparan, misalnya dengan menandai konten yang menggunakan filter atau AI. Oke, kayaknya ini udah lebih ini dari beberapa menit ya. Sebagai penutup, representasi perempuan di dunia digital sangat dipengaruhi oleh filter dan algoritma. Tugas kita bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengamat kritis yang memahami bagaimana teknologi membentuk cara kita melihat diri kita sendiri dan orang lain. Dengan kesadaran ini, kita bisa membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat, inklusif, dan jujur. Dan kesimpulannya, cintai diri kita sendiri dan terima kita apa adanya, maupun orang berkata apa jangan didengarkan. Oke. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan maaf kalau biwala yang turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you.